Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, kesempatan pada pagi yang ceria insyaallah, yang cerah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk eh, mengisi kesempatan kita dengan tolabul ilmi, dengan sharing, berbagi, dan ini melanjutkan sudah sekian lama kita libur ya. Uh, jadi merenung, kemudian menggali, dan seterusnya kita mulai kembali pada pagi hari ini, dan insya Allah narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini Kiai Haji Dr. Muhammad Rahman, pengurus MUI Pusat di bidang Komisi Dakwah ya. Pusat Dan dakwah. jadi insya Allah kita akan mengkaji serial Al-Khutut Al-Ashrah li Tarsyidis Shahwah, 10 prinsip apa istilahnya kalau dibahasakan itu 10 prinsip menuju kebangkitan umat. Jadi ada prinsip-prinsip, ada nilai-nilai, value-value penting yang perlu menjadi acuan kita di dalam mengelola keragaman, di dalam mengelola dinamika, atau bisa juga ini dikatakan 10 prinsip moderasi beragama juga bisa. Dan pada pagi hari ini kita memulai pada prinsip yang pertama, yaitu poin minasyakli wal mazhari, dari fokus kepada bentuk dan penampilan luar kepada ilal haqiqati wal jauhari, pada beralih dari yang sekedar bentuk, sekedar formalitas, sekedar penampilan zahir, kepada esensi dan hal yang sifatnya substansi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ustaz Dr. Muhammad Rahman untuk memulai sebagai mukaddimah, sharing dan diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwanan mutahabbina fillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang kami hormati para kiai, para asatid, para ustazah, bapak dan ibu peserta diskusi kopi hangat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam diskusi kopi hangat yang sebenarnya kita mengadakan secara rutin setiap pekan, tapi sejak beberapa bulan ya diskusi ini berhenti sejenak. Nah, setelah sekian lama kita berhenti sejenak, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bisa melanjutkan kembali diskusi kita pada Rabu pagi ini.
Bapak dan Ibu sekalian, tema kita pada pagi ini adalah shifting dari format dan simbol menuju hakikat dan substansi. Tema ini menjadi sangat urgen untuk kita diskusikan, untuk kita jadikan sebagai bahan refleksi, karena kita masih banyak menghadapi problematika umat di mana sebagian mereka itu masih konflik karena perkara-perkara yang tidak substansial. Seringkali karena terjadi perbedaan identitas dalam berorganisasi, dalam dalam misalkan dalam implementasi eh, tolabul ilmi misalnya ya, karena beda guru ya, karena beda masjid, karena juga perbedaan-perbedaan yang sifatnya wasilah. Nah, wasilah ini seringkali yang menjadikan eh, sebagian umat menjadikan wasilah itu sebagai instrumen untuk konflik. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, peserta diskusi Kopi Hangat, pada kesempatan ini izinkan saya untuk share apa namanya pemantik diskusi pada pagi ini. Ya. Nah, jadi yang menjadi pembahasan kita pagi ini adalah ya, kalau dalam bahasa Arab, nah ini ya, minasyakli wal mazhari ilal haqiqah wal jauhar. Kita harus shifting dari sekedar formalitas, simbolik, menuju hakikat dan substansi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita perlu melakukan refleksi sejenak. Ada dua ayat yang layak menjadi renungan bagi kita semuanya. Di mana dua ayat ini kalau kita renungkan, kemudian kalau kita tadabburi, maka inilah yang akan menjadi arah hidup kita, arah petunjuk kita, sehingga kita sebagai umat Islam itu punya quality oriented. Ya. Jadi kalau umat Islam ini menjadi umat yang progresif, menjadi umat yang berkemajuan, maka mindset yang harus ada pada mereka adalah bagaimana berorientasi kepada kualitas. Dalam surat Al-Mulk ayat 2 ini, yang perlu kita garis bawahi adalah kata-kata ahsanu amala. Ahsanu amala ini menjadi pegangan bagi kita semuanya agar kita sebagai umat, ya, sebagai uh, aktivis dalam dalam memajukan bangsa dan negara kita,
maka kita fokus kepada ahsanu amala, quality oriented. Karena seringkali ya eh, yang menjadi PR sebagian kita ya, menjadi PR sebagian kita adalah orientasi dalam beramal itu lebih kepada kuantitasnya ya. Nah, di sini ketika kita fokus kepada ahsanu amala, fokus kepada quality oriented, inilah yang akan menjadikan kita ya, menjadikan kita lebih terarah ya, lebih terarah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya ayat yang layak menjadi renungan bagi kita adalah surat surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa, maka perintah berikutnya adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Ini bisa kita maknai bahwa kita sebagai umat Islam dalam kehidupan ini harus punya orientasi masa depan atau orientasi futuristik. Baik apa di dunia ini maupun orientasi untuk jangka yang panjang yaitu akhirat. Nah, bagaimana realisasi dari orientasi futuristik ini berorientasi ke masa depan? Realisasinya diantaranya adalah kita harus melakukan muhasabah, ya, muhasabah besar-besaran, ya, sebagaimana yang sering diungkapkan oleh guru kita Ustadz Muzaffar, bahwa menjadi aksiomatik bagi kita semuanya untuk mengevaluasi gerakan kita, langkah kita, ya. Dengan adanya evaluasi itu ada kemajuan untuk masa-masa yang akan datang. Jadi wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot ini adalah bukan hanya evaluasi kita dalam masalah ibadah, tetapi semua kehidupan kita, apakah itu dalam ranah pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan dalam berorganisasi, dan juga berbangsa dan bernegara itu harus ada evaluasi eh, besar-besaran supaya ada perbaikan untuk di masa-masa yang akan datang. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam buku ya, di dalam buku uh, As-Sahwa Al-Islamiyah Minal Murahaka ila Rusdi, ya, uh, Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi uh, membuat atau menjelaskan ada beberapa substansi yang selayaknya menjadi perhatian umat Islam, yang selayaknya menjadi renungan para aktivis pergerakan, ya, para aktivis umat Islam untuk fokus kepada substansi dan hakikat. Misalnya dalam buku itu beliau mengatakan al-Islamu aqidatun jauharuha at-tauhid. Yang pertama, Islam sebagai akidah, substansinya adalah tauhid. Bagaimana kita fokus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar akidah
agar kita bisa mengimplementasikan tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian umat ketika belajar akidah itu fokus kepada ilmu kalamnya. Walaupun ilmu kalam itu penting, tetapi yang lebih penting lagi kita belajar akidah itu bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa fokus untuk tauhidullah. Karena seringkali Bapak dan Ibu sekalian, ada yang belajar akidah itu tapi yang dipelajari perdebatan. Ya, perdebatan-perdebatan dalam ilmu kalam ya. Nah, kalau kita fokus kepada substansi akidah ini, apapun mazhab akidahnya, apakah itu Asy'ari, apakah itu eh, Salafi, apakah itu Maturidi, selama mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, apapun mazhab akidahnya, maka kita posisikan mereka sebagai muslim, sebagai saudara-saudara kita. Nah, seringkali umat itu ketika belajar akidah ya lebih fokus kepada perdebatan-perdebatan tetapi lupa terhadap substansi dari akidah itu sendiri, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dikatakan oleh Al-Qardawi, Islam sebagai akidah, substansi yang utama itu adalah bagaimana kita mewujudkan tauhid. Bukan perdebatan-perdebatan yang kontraproduktif. Bukan belajar akidah untuk berdialektika yang tidak ada ujungnya. Tapi yang terpenting bagaimana umat Islam ini bisa menjadikan tauhid itu sebagai acuan dalam eh, kehidupan sehari-hari. Jadi yang menarik di sini adalah al-Islamu akidatun jauharuha at-tauhid. Islam sebagai akidah, substansi utamanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, wa ibadatun jauharuha al-ikhlas. Ini penting juga. Islam sebagai ibadah, substansinya adalah keikhlasan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita fokus kepada keikhlasan ini, maka perdebatan-perdebatan dalam masalah ibadah, perdebatan-perdebatan fikih dalam masalah ibadah itu akan kita minimalisasi. Seringkali perdebatan-perdebatan umat Islam, sebagian umat Islam itu justru berdebat masalah fikih. Misalkan fikih sholat, fikih zakat, dan fikih-fikih yang lainnya, karena memang di sana ada perdebatan-perdebatan, ada khilafiyah, dan kita tidak bisa menafikan khilafiyah. Hanya saja yang menjadi perkara yang penting dari yang penting adalah dalam masalah ibadah adalah bagaimana umat Islam ini fokus kepada keikhlasannya, fokus kepada ikhlas. Karena Bapak dan Ibu sekalian, sebaik-baiknya kita dalam praktek sholat, sebaik-baiknya kita dalam praktek ibadah-ibadah yang lainnya, ketika keikhlasan ini tidak ada, maka semuanya akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita harus melakukan shifting ya, dari sifatnya perdebatan-perdebatan fikih, perdebatan-perdebatan masalah ibadah, kita fokus bagaimana bisa mengimplementasikan keikhlasan dalam melakukan ibadah. Ini Oleh masih dua karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi lampu Wasallam merah sama bersabda pasar buah. bahwa Kiri apa? innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya
diterima atau tidak suatu amalan itu tergantung kepada niatnya. Dan niat di sini sangat erat kaitannya dengan keikhlasan. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, wa muamalatun jauharuha as-sidqu. Islam sebagai muamalat, substansi utamanya adalah kejujuran. Dan kejujuran inilah yang sangat urgen dalam kehidupan orang-orang yang beriman, karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan umat Islam untuk berlaku jujur, ya, beliau memberikan kabar gembira bahwa perbuatan jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan itu akan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jujur ini sangat penting ya dalam kehidupan. Oleh karenanya menjadi seorang hamba yang jujur itu ya sangat penting. Dalam konteks inilah Bapak dan Ibu sekalian, misalnya terkait urgensi jujur ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang meminta syahadah, yang meminta mati syahid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kejujuran, ya jujur, ya, sejujur-jujurnya datang dari hati nuraninya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyampaikan orang tersebut kepada posisi seorang mujahid walaupun meninggal di atas kasur. Itulah pentingnya as-sidqu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berikutnya yang keempat adalah wa khuluqun jauharuhu ar-rahmah. Islam sebagai akhlak, Islam sebagai etika, substansinya adalah rahmat dan kasih kasih sayang. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada iklan dulu. Rahmat inilah ya yang menjadi uh, tujuan utama syariat Islam. Ya, rahmat dan kasih sayang inilah yang menjadi tujuan utama Islam itu diturunkan ke muka bumi. Ini ada ucapan yang menarik dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terkait uh, prinsip syariah berorientasi kepada maslahat dan rahmat. Saya bacakan di sini ucapan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Inna syari'ata mabnaha wa asasuha alal hikam wa masalihil ibad. Sesungguhnya prinsip dan dasar penetapan hukum Islam adalah kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Wasyari'atu adlun. Syariat itu semuanya adalah adil. Ya. Warahmatun kulluha. Semuanya adalah membawa rahmat. Wa masalihu kulluha. Semuanya mengandung kemaslahatan. Wa hikmatun kulluha. Semuanya membawa hikmat. Hikmah. Fa kullu mas'alatin kharajat anil adli ilal jawri. Oleh karenanya, setiap masalah yang keluar dari keadilan
Ya, setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kezoliman. Wa anir rahmati ila diddiha, dan dari ya dan dari rahmat ke arah sebaliknya yaitu laknat. Wa anil maslahati ilal mafsadati, dari maslahat menuju kerusakan. Wa anil hikmati ilal abasi, dan dari hikmat kepada sesuatu yang sia-sia. Falaisat minas syariah. Falaisat minas syariah. Maka itu semuanya bukan termasuk syariat. Wa in udkhilat fiha bit ta'wil. Wa in udkhilat fiha bit ta'wil. Sekalipun hal itu dimasukkan ya ke dalamnya lewat ta'wil. Nah, dari sini Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memahami bahwa esensi utama dari prinsip-prinsip syariah yang yang wajib kita terapkan dalam kehidupan ini semuanya harus berorientasi kepada maslahat dan rahmat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah wa tasyri'un jauharuhu al-adl. Islam sebagai syariat, substansinya adalah keadilan. Oleh karenanya, semua kebijakan, semua fatwa, ya, semua pensyariatan itu haruslah berorientasi kepada sifat adil ini, rahmat dan sifat adil ini. Dan dalam konteks inilah bahwa semua syariat yang diturunkan ke muka bumi ini tidak boleh terlepas dari tahqiqul masolih wa taqlilul mafasid, yaitu mengimplementasikan kemaslahatan dan juga meminimalisir bahkan menghilangkan dari berbagai macam kerusakan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya adalah wa amalun jauharuhu al-itqan. Islam sebagai amal, ya, Islam sebagai amal, substansinya adalah profesionalitas, itqan. Jadi, kalau kita mengacu kepada substansi amal yaitu profesionalitas, inilah yang menjadi tantangan bagi kita, ya, menjadi tantangan bagi kita, bagaimana kita sebagai umat bisa mewujudkan pekerjaan yang profesional, tidak asal-asalan. Nah, seringkali, ya, seringkali kita barangkali ya, seringkali itu ya bekerja itu tidak itkon begitu. Padahal substansi dari amal-amal yang kita lakukan itu harus berorientasi kepada al-itkon, ya. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, wa adabun jauharuhu az-zauku. Islam sebagai sastra, substansi utamanya adalah intuisi, ya. Wa alaqatun jauharuha al-ukhuwah. Islam sebagai relasi sosial, substansinya adalah persaudaraan. Substansi dari relasi sosial itu adalah persaudaraan. Nah, yang menjadi tantangan kita, Bapak dan Ibu sekalian, seringkali persaudaraan itu atau ukhuwah Islamiyah itu hanya bisa diucapkan secara lisan, tetapi prakteknya itu sangat jauh dari apa yang dituntut oleh ajaran Islam.
Seringkali realisasi persaudaraan ini hanya diterapkan kepada satu kelompok, satu organisasi, satu gerakan. Padahal Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mengacu kepada Al-Quran, kalau kita mengacu kepada Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Cukup menjadi orang-orang yang beriman itu sebagai syarat untuk bersaudara. Tapi hari ini ya kita bisa melihat ada gejala bahkan fenomena di antara umat Islam ya yang tidak mau merealisasikan ukhuwah Islamiyah ini karena perbedaan kelompok, perbedaan organisasi, perbedaan partai, perbedaan afiliasi politik dan seterusnya. Padahal kalau kita mengacu kepada Al-Quran yang menjadi pengikat utama kaum muslimin itu adalah karena mereka mendeklarasikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah. Karena umat Islam semuanya bersaudara, maka mereka layak diperlakukan sebagai ruhamau bainahum. Saling berkasih sayang di antara sesama umat Islam. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, eh, barangkali akhir-akhir ini kita menyaksikan ya gara-gara beda pilihan pilpres ya, gara-gara beda pilihan partai ya, substansi dari relasi sosial yaitu persaudaraan ini seolah-olah hilang di antara sesama kaum muslimin. Ini menjadi PR bagi kita semuanya bahwa siapapun kelompoknya, apapun organisasinya, bahkan apapun mazhabnya, apapun pemikirannya, selama mereka mendeklarasikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka adalah saudara-saudara kita, layak kita perlakukan sebagai ruhamau bainahum. Kita berkasih sayang sesama orang-orang yang beriman. Tetapi yang menjadi renungan bagi kita semuanya sepakat bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman kita, sebagai acuan kita dalam kehidupan sehari-hari, tetapi terkadang kita masih jauh dari petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Jadi yang kedelapan ini Bapak dan Ibu sekalian, wa'alaqatun jauharuha al-ukhuwah. Islam sebagai relasi sosial, itu substansinya adalah persaudaraan. Bahkan dalam konteks berbangsa dan bernegara itu bukan hanya ukhuwah Islamiyah, tapi ada juga ukhuwah basyariah dan ada juga ukhuwah watoniyah. Tapi karena kita di sini terkait dengan internal umat Islam, maka yang kita maksud di sini adalah ukhuwah Islamiyah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya yang kesembilan adalah wahadaratun jauharuha at-tawazun. Islam sebagai hadoroh, sebagai peradaban, substansinya adalah keseimbangan. Islam sebagai peradaban, substansinya adalah keseimbangan. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Yusuf Al-Qaradawi menambahkan bahwa siapapun yang menghilangkan unsur tauhid dalam akidah, keikhlasan dalam ibadah, kejujuran dalam berinteraksi, kasih sayang dalam tuntutan moral, keadilan dalam syariat, kesempurnaan dalam beramal, intuisi atau perasaan dalam beretika, ya, persaudaraan dalam pola hubungan sosial, keseimbangan dalam peradaban, berarti ia telah menghilangkan jauharul Islam, substansi Islam, meskipun ia banyak berpegang pada simbol-simbol dan formalitas ajaran Islam. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itulah sekedar pengantar diskusi pada pagi ini. Saya berharap ada
tanggapan tanggapan balik dari Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah, diskusi kita pagi ini ya yang hadir lumayan banyak, pada kangen diskusi nih sepertinya. Ustaz Abdurrahim. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Dr. Rahman atas pengantar diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Luar biasa, pemaparan ini memberikan kepada kita tentang, bisa dibahasakan kalau kita bahas tentang moderasi beragama, tadi prinsip-prinsip yang pernah didesain atau dipaparkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi ya di dalam karya-karya beliau ini memberikan kepada kita gambaran yang sifatnya memberikan bingkai. Nah, untuk berikutnya, untuk memperdalam kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, sharing dan diskusi, saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mungkin ingin menambahkan, ingin mengklarifikasi, atau mungkin istifsar kalau bahasa ini. Ada yang sudah angkat tangan, yaitu Bapak Asep Saiful Rahmat. Tafadhal. Tafadhal. Ya, Ini Ustaz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan. Tafadhal Ustaz. Ya, jazakallah ya. Ustaz, sangat menarik sekali apa yang disampaikan, dipaparkan tadi. Soalnya saya biasanya saya menggunakan satu yang ringkasnya, Ustaz. Biasanya kita pertama dalam amal itu kan, amal itu ada amal kita, amal pribadi. Kemudian ada amal yang bisa kita tegakkan hanya dengan jama'i gitu, hanya dengan berjamaah. Kalau kita sendirian nggak mungkin kita bisa menyelesaikan itu gitu. Nah, dua posisi itu kadang-kadang amal jama'i itu bisa menggugurkan amal individu gitu. Nah, yang kedua, di dalam diri kita itu, dalam Quran kita punya dua peran. Peran pertama kita sebagai hamba Allah gitu ya, sebagai hamba, jadi secara pribadi maka kita diwajibkan menyembah Allah, yaitu sholat dan segala macam. Tapi di satu sisi lagi kita juga punya peran sebagai sebagai khalifah ya, di mana harus berkarya di atas muka bumi ini, harus berprofesional segala macam. Jadi saya lihat tadi apa yang diutarakan oleh dalam kitabnya Yusuf Qaradawi tadi itu sangat lengkap sekali. Nah, persoalan yang kita hadapi saat ini, Ustadz, kita tidak punya konsep. Maksud saya tidak punya konsep yang sifatnya untuk menegakkan ini semua tadi, untuk mewujudkan yang disebutkan tentang substansi Islamnya itu. Nah, di mana tuh letak konsep, nggak dibangun oleh mau partai politik yang ada, mau kelompok-kelompok apapun gitu. Yang ada adalah membentuknya hanya kalau saya memfanatismekan kepada si kelompok tadi, kemudian dia tidak bisa menyebarkan konsep itu gitu kepada luar. Nah, kita sibuk dengan sibukan seperti itu, Ustaz. Nah, ini nih sebenarnya gimana sebenarnya? Kalau saya lihat dari situ semua, seperti kita bicara tentang keseimbangan, berbicara tentang keadilan, berbicara tentang itu kan harus dengan konsep, Ustaz. Nggak bisa saya sendirian atau mengatakan adil seperti apa. Nanti akan berbeda konsep saya dengan konsep orang lain tentang keadilan. Walaupun menggunakan Al-Quran yang sama, itu akan berbeda kecuali ada satu kelompok atau satu komunitas masyarakat gitu ya. Kemudian masyarakat tadi melakukan satu pemahaman dengan ini semua tadi, kemudian dilakukan satu bentuk proposnya gitu, dibuat satu proposnya seperti apa yang harus kita lakukan, maka kemudian kita berjalan melalui itu yang seperti lakukan oleh Hamas misalkan gitu ya, ketika mereka dihancurkan ininya imamnya, kemudian semua generasi mudanya belajar membaca Al-Quran dan segala macam, sampai akhirnya menjadi sebuah tindakan gitu. Kemudian juga yang di Afghanistan gitu ya, itu juga mereka seperti itu membuat satu bentuknya. Jadi mereka punya konsep gitu. Nah, konsep kita ini, konsep Islam yang ada di Indonesia atau mungkin juga saya nggak tahu di ini juga. Nah, kita ini masih belum, semuanya tergantung pada diri kita masing-masing, Ustaz. Jadi kalaupun saya ikut partai politik atau segala macam, tergantung saya gitu. Bukan tergantung partai politiknya sendiri, tidak mengarahkan saya kepada membantu membuat seperti yang tadi konsep yang disebutkan oleh Yusuf Qaradawi ini. Ini gimana Ustaz? Kalau seperti ini, kalau saya lihat ini yang paling penting yang harus dibangun oleh sebuah, kalau kita mau mengambil wasilah kita adalah satu bentuk yang tadi, misalkan
saya mau di partai politik atau saya mau ada di mana, maka kita harusnya mempunyai profesionalisasi di situ dan kemudian konsepnya tetap. Karena konsep utama kita kan ingin masuk surga gitu ya. Konsep utama kita ingin ingin didapat ridho dari Allah dan masuk surga gitu di akhirat nanti. Itu kan konsep utamanya kita kembali ke surga gitu. Nah, itu paling tingginya di situ. Nah, untuk mewujudkan itu semua, amal kita masing-masing beda. Ada orang yang kalau sendiri-sendiri mungkin udah hebat-hebat orang Indonesia. Kalau sendiri-sendiri, Ustaz. Tapi begitu bicara tentang komunitas, kita nih sepertinya nggak punya sama sekali tentang komunitas. Nah, ya kalau Ustaz, wadah. Oh, ya luar biasa. Ustadz Rahman, gimana Ustadz Rahman? Ini tadi pertanyaan Langsung menarik. ditanggapi atau Tanggapi apa ke Ustadz Mustafa? Tanggap. silakan yang lain dulu ya. Ya. Silakan. Ini ditanggapi dulu kali ya, karena agak panjang susah juga itu. Oh iya, gimana Ustadz Rahman? Silakan. Baik. Habis ini Ustadz Mustafa insya Allah. Baik, saya tanggapi dulu kalau gitu. Ya, terima kasih Ustadz Asep Saiful Rahmat ya Karena bukan Ustaz, Pak. atas Itu dokter tanggapannya itu yang luar Ustaz, biasa. dokter. Oh, dokter itu ustadznya para Ini ustadz. menarik ya. Ya, jadi menarik apa yang disampaikan oleh beliau eh, bahwa kita sebagai eh, apa ya, sebagai umat ya secara kolektif itu bisa dikatakan mengalami krisis ya. Krisis bagaimana kita memformat kolaborasi ya eh, sesama aktivis lah kira-kira begitu. Yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebenarnya dalam buku yang lain ya beliau mengatakan begini, yang harus menjadi prioritas umat Islam itu adalah terutama aktivisnya adalah yang pertama kata beliau adalah at-tasdidu fil usul. At-tasdidu fil usul. Dalam masalah-masalah prinsip, semua umat Islam itu harus tegas. Ya, dalam masalah-masalah prinsip. Nah, seringkali umat Islam ini disibukkan dengan perkara-perkara furu. Padahal kalau kita berbicara masalah-masalah prinsip, itu pasti ya kebanyakan itu adalah persamaannya antar sesama umat Islam, apapun ormasnya, apapun pergerakannya, apapun partainya dan seterusnya. Kalau kita fokus kepada al-usul ya, atas didu fil usul. Tapi beliau juga menambahkan ada sisi yang lain, wattasamuhu fil furu. Bersikap toleran dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang sifatnya fikih. Apa bersikap toleransi dalam perbedaan-perbedaan yang sifatnya adalah furu'iyah. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita korelasikan dengan realita umat ya, agaknya dua prinsip ini masih masih banyak PR ya untuk kita dengungkan, untuk kita kampanyekan lah katakanlah begitu ya, supaya umat Islam ini mengalami eh, shifting gitu ya, dari yang fanatisme menuju keterbukaan dan toleransi dan seterusnya. Oleh karenanya eh, beliau juga beliau juga Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengutip ungkapan dari eh, seorang muassis dakwah yang sangat terkenal ucapannya begini kan. Nata'awanu fima ittafaqna alaihi wa ya'taziru ba'duna ba'dun fima ikhtalafna fihi. Inilah yang menjadi PR kita, kita bekerja sama dengan kelompok manapun, dengan aktivis manapun dalam perkara-perkara yang kita sepakati bersama. Tapi jangan lupa karena kita pasti punya perbedaan dengan sesama umat Islam, maka perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah, yang sifatnya fiqhiyah harus kita sikapi dengan toleransi. Ini sebenarnya prinsip yang menjadi acuan bagi kita supaya kita mengalami kedewasaan ya
ya, terutama mungkin bagi para aktivisnya, jangan sampai aktivisnya itu justru ya mengajarkan fanatisme buta sehingga yang terjadi adalah apa namanya takdis takdis al-wasail ya, mensakralkan perkara-perkara wasilah. Padahal kalau kita kembali kepada substansi ya, kalau kita kembali kepada substansi dalam sebuah organisasi, yang penting adalah prinsip-prinsip perjuangannya itu. Hmm. Adapun misalkan apa namanya formatnya, ya caranya seperti apa, itu tentu disesuaikan dengan kemaslahatan ya, kemaslahatan yang dimana kemaslahatan ini barangkali berbeda antara satu waktu dan waktu yang lain, satu zaman dengan zaman yang lain. Kira-kira begitu, Sat. Ya, artinya walaupun kita banyak menghadapi PR ya, tapi kita juga harus optimis ya untuk apa namanya, untuk kembali ya, untuk terus apa namanya memberikan pencerahan-pencerahan kepada umat ya, karena umat Islam ini kan sebenarnya diperintahkan menjadi ummatan wasaton ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Nah, di antara cara umat Islam itu menjadi ummatan wasaton ya dengan cara apa namanya eh, dengan cara pencerdasan-pencerdasan atau kajian-kajian yang mendatangkan apa yang membuat mereka menjadi umat yang dewasa. Saya kira begitu saja. Ya, silakan yang lain. Untuk berikutnya, demikian respon dari Ustadz Rahman tadi, mungkin komentar ini. Berikutnya saya serahkan kepada Ustadz Ahmad Muzaffar, Syekhuna. Tafadhol Ustadz. Kalau diserahkan ke saya tutup nanti. Kalau diserahkan ke Ustadz Ada Bu Muzaffar, Sita itu, ada Bu selesai. Sita. Kayaknya ini Kalau ada Siapa, tambahan Ustadz? menarik nih kalau dari Ustadz. kan, Monggo. kalau Ustadz Muzaffar tuh closing statement. Selesai. Oke, Kepala. boleh Bukan, Ustazah, saya Sita dulu ya. Ya, Bukan. Oke, tafadhol Ustazah. ya. Problem. Ya, ini yang receh-receh aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Rahman akhirnya kembali Alhamdulillah. acara ini berlangsung dan ternyata banyak yang merindukan. Nggak mudah loh menghadirkan 55 orang pagi-pagi untuk berdiskusi. Saya tadi tertarik dengan yang kalimat pertama dari Ustadz Rahman ketika membahas tentang ahsanu amalah gitu ya. Saya pernah membaca, mendengar, melihat tafsir kaitan dengan surat Al-Mulk tersebut. Itu satu hal yang bagus adalah supaya kita tidak selalu terjadi kompetisi antar umat Islam sendiri, bahkan bukan hanya antar ormas atau antar gerakan Islam atau antar partai Islam, bahkan di dalam internalnya pun kadang-kadang, karena setiap orang mungkin bisa jadi memiliki personal values, personal purpose gitu ya, selain group values-nya atau tujuan kelompok bersama. Nah, yang saya ingat di situ adalah bahwa ini ahsanu amalah itu adalah bukan bicara superlatif gitu, tapi kaitannya adalah komparatif. Bahkan komparatifnya itu dalam skala individu sendiri. Misalnya, Allah menghendaki kita tuh selalu ada improvement, yang lebih baik, yang lebih baik. Kita tidak dituntut perfection gitu. Jadi improvement, perbaikan dan bukan perfection. Bukannya kita harus sempurna, karena memang enggak, kalau bicara yang terbaik pasti cuma satu orang kan, ya kata Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kita dituntut untuk melakukan improvement, hari ini lebih baik dari kemarin. Kalau kata Ummul Mukminin Aisyah gitu ya, hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Seperti itu. Jadi melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki diri kita. Dan kalau tadi kita melakukan self improvement, memperbaiki diri sendiri dengan tadi terinspirasi surat Al-Mulk ayat 2, ahsanu amala. Maka mudah-mudahan suasana yang kemudian merasa lebih hebat dari yang lain atau apa, itu menjadi ini. Karena kalau kita melihat misalnya nih, saya juga ingat dulu dari almarhum Ustadz Hilmi yarhamullah, guru saya. Dia mengatakan gini, ada maslahat gitu. Ya, baina masolih ayuhal aslah, kayak gitu.
Di antara ini baik, ini baik, ini baik. Cuman dalam skala prioritas tertentu mana yang lebih baik? Kalimatnya seperti itu. Atau ini mafsadat gitu ya. Di antara bainal mafasid akhafu darurain, mana yang lebih ringan daruratnya gitu, mudaratnya. Mudah-mudahan dengan semangat seperti ini kita bisa lebih membangun sinergi gitu ya. Karena yang dituntut terutama adalah improvement pribadi kita dulu, lebih baik lagi dan bukan selalu ingin menjadi the best. Ini yang terbaik, ini jamaah yang terbaik, ini ormas yang terbaik dan seterusnya. Tapi bagaimana kemudian menuju kuntum khairu umat gitu. Secara skala umat kita menjadi yang terbaik. Oke. Itu aja Mas Rahman. Ya, jazakallah khair. Iya, Ya, Kum. terima Terima kasih. kasih Saudara Sita atas sharing penambahan-penambahannya. Kemudian berikutnya Saya Ustaz. oh ya, Fadhal Ustaz. Syekhna, Nanti takut lupa. silakan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Sudah penutup ini. Jazakumullah khairan katsira. Enggak, Zat. Ya penutup kalau mau nganter nanti. Nanti ditutup lagi. Enggak, yang nutup Dokter Abdurrahman. Jadi tadi yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Asep ya, kan memang orientasi kita ingin kita ke sana, bahwa kita punya konsep yang disepakati, lalu kemudian semua bergerak menuju atau dalam rangka mentatbik, mengimplementasi konsep itu. Jadi ya insya Allah semua kita menuju ke sana saja. Cuman seperti yang disampaikan oleh Dr. Sita tadi itu, bahwa memang kita di dunia ini ya selamanya itu akan melakukan proses. Jadi sampai saat ini pada tahap tertentu ya setidaknya mungkin bagi masing-masing kelompok ya tentu ada. Kalau dikatakan oh kami punya konsep itu, cuman konsep ini bagi kami gitu. Tapi bagi yang lainnya oh ternyata berbeda. Masih ada perdebatan. Jadi nah artinya bahwa penting sekali tadi yang diingatkan, ditekan oleh Dr. Sita, bahwa jadi kita tidak memutlakan, kita menuju inginnya gitu, kita menuju ke sempurna gitu. Tapi yang namanya kesempurnaan itu yang seperti apa? Kalau konteksnya itu masih di alam dunia ini, itu tetap relatif. Jadi para ulama seperti Psikologi untuk yang kontemporer dan juga yang ada sekarang, ya yang di depan kita sekarang ini misalnya bahwa kita ada Ustadz Adi Hidayat, ada Gus Baha, ada Buya Yahya, ada Ustadz Abdul Somad, ada para ulama, para tokoh yang selama ini menjadi panutan umat. Kita atau masyarakat itu melihat, oh beliau orang yang sempurna. Coba tanya kepada beliau-beliau itu, apakah iya? Tidak. Gitu. Jadi bahkan kelasnya Imam Syafi'i rahimahullah, ya pokoknya mungkin bagi kita dalam konteks kesempurnaan berislam sudah sampai langit ketujuh barangkali bagi kita. Tapi ketika beliau ditanya menjelang wafat beliau, apa yang paling beliau pikirkan dan takutkan saat ini, itu beliau mengatakan dosa-dosa saya. Mungkin yang mendengarkan dan tanya itu yang bingung. Dosa Imam Syafi'i apa kok sampai itu yang paling. Nah itu untuk level beliau. Jadi gitu. Nah ini jadi ada levelisasi itu tadi sehingga kita terus menuju kepada yang lebih baik, yang lebih sempurna. Nah sehingga mungkin ada persepsi tertentu yang tadi disampaikan oleh Ustaz Dr. Asep gitu. Ada konsep yang ini bisa menjadi titik temu semua, terus kita bergerak di situ. Ya kalau itu levelnya atau kelasnya untuk umat lintas kelompok, itu memang rasanya sangat sulit. Jadi mungkin ada pada tingkat tertentu, kelompok tertentu kita bisa. Karena apa? Jadi yang sedang kita bicarakan ini itu masih levelnya adalah menata pemahaman. Jadi
untuk sampai pada pembuatan konsep yang itu menjadi menjadi itar ya, menjadi bingkai dan kerangka untuk kita bergerak bersama, itu masih banyak PR yang harus kita selesaikan, yang harus kita clearkan, yang harus kita dudukkan seputar pemahaman-pemahaman. Jadi menyepakati usul furu, ini prinsip non prinsip. Kita bisa yang sedang kita angkat. Jadi dari minasyakal ilal jauhar. Jadi dari apa, Ustaz? Dari saya? Dari Minasyakli format. wal mazhari ilal Iya, jauhar. format gitu. Ilal- Format dan tampilan kepada substansi. Jadi gitu. Ini istilah ini saja. Ini kan karena kita setuju dengan pemahaman pemikiran Qadawi, selesai. Dan ini yang sedang kita mau uraikan. Ini banyak di luar sana, tidak hanya orang-orang selevel kita, ulama yang mungkin secara keilmuan mungkin barangkali selevel dengan Qadawi, debat nggak habis-habis, jadi gitu. Nah, di sini mungkin yang sangat penting sekali bahwa kita jangan jangan pernah baper dengan dinamika yang seperti ini. Mari kita jadikan semua persoalan, kerancuan pemahaman, realita umat yang seperti ini kondisinya, yang tidak tertata, ini semuanya sebagai peluang. Peluang untuk kita beramal, peluang untuk kita berproses. Jadi insya Allah itu. Yang lainnya yang anggaplah mungkin barangkali. Jadi kita sedang berusaha untuk menata pemahaman umat agar supaya lebih tertata. Jadi mana kulit, mana isi, mana format luar, mana substansi. Itu ketika ada pihak yang mungkin kita duga atau kita pahami berada pada pemahaman itu, mereka di saat yang sama juga mengkritik kita balik. Proses seperti ini, dinamika seperti ini itu akan menjadi isi dari kehidupan kita dan semuanya merupakan peluang-peluang amal. Jadi insya Allah. Nah, memang secara umum ini merupakan bagian dari prioritas ya bagi kita, karena memang tentang pemahaman yang tidak tertata, pemahaman yang bahkan sebagiannya sampai ke level terbalik-balik, jungkir balik, usul menjadi furu, furu menjadi usul, jadi dan seterusnya, itu menjadi salah satu peluang amal bagi kita, dan ini yang menjadi salah satu syarat utama untuk kita menghasilkan konsep-konsep tertentu agar supaya bisa kita jadikan sebagai bingkai dan kerangka untuk kita bergerak bersama. Tapi jangan pernah kita memutlakkan bahwa atau membayangkan bahwa ada masa di mana itu semua umat misalnya begitu, itu akan satu dalam pemikiran pemahaman seperti itu sehingga kita akan bergerak. Jadi tidak. Jadi adanya kerancuan-kerancuan, kesalahan-kesalahan, itu akan menjadi peluang, karena memang yang akan kita bawa kepada Allah Ta'ala nanti insya Allah itu adalah tadi, kembali lagi ahsanu amala. Jadi dari mana kita mendapatkan predikat yang kita ke ahsanu amala itu, termasuk tadi. Jadi kita sedang, ini ada pemahaman, ada peluang amal-amal yang perlu ditata. Jadi orangnya mereka beramal sesuai dengan niat dan pemahamannya, insya Allah terima. Tapi di situ ada kesalahan yang perlu kita tata, peluang bagi kita membuat ahsanu amala. Yang lainnya mungkin barangkali nanti juga mengoreksi kita lagi. Jadi insya Allah gitu. Dan kita tidak akan pernah berhenti dari proses proses untuk berkontribusi ini sesuai dengan bidang masing-masing. Hatta yakinal yakin, insya Allah. Barakallahu fikum. Iya. Boleh. Jazakumullah khairan. Ustaz, luar biasa tadi penambahan dari beliau. Untuk berikutnya mungkin ada. Boleh tanggapan, Pak? Oh iya, silakan. Ya, Silakan, Pak silakan. Gopar, alhamdulillah.
Jazakallah Ustaz, ininya. Saya pertama saya melihat tadi yang dijelaskan oleh Ustaz Rahman tentang itu tidak pilah-pilahan kita mengerjakan. Itu adalah satu bentuk keseluruhan gitu. Karena di kesimpulan terakhirnya kalau ada salah satunya tidak sesuai maka dia tidak masuk dalam kategori yang hakikat yang atau substansinya tidak dia diwujudkan gitu. Jadi memang di dalam Islam juga terbuka untuk ada perbedaan segala macam itu udah terlihat gitu. Yang paling diutamakan oleh kita harus pertama kita memang harus punya pemimpin. Yang kedua harus ada visi yang harus kita capai gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kadang untuk mencapai kesempurnaan itu nggak mungkin. Saya baca ada seorang pelatih bola gitu ya. Pelatih bola itu dia menyampaikan kepada timnya mengatakan bahwa kita ini harus bisa untuk mencapai kita itu akan mencapai kesempurnaan. Tapi saya yakin kesempurnaan itu tidak akan bisa kita capai kata dia begitu. Maka untuk itu kalian gitu kepada anak buahnya itu kalian berbuatlah yang terbaik untuk tim kita ini. Nah, itu yang dilakukan. Maka ini profesional dia. Akhirnya mereka profesional, maka tim itu menjadi tim yang sangat bagus itu. Perkataannya si pelatih itu cuma mengatakan begitu. Jadi memang kita paham bahwa kita tuh tidak mungkin sampai sempurna di atas dunia ini. Nah, maka kita punya kekurangan, orang lain juga punya kelebihan dan kekurangan sama dengan kita semua. Nah, oleh itu berkelompoklah kita dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah partai atau sebuah itu. Nah, disitulah harusnya terbentuk sebuah visi yang kemudian nanti mengerangkaikan tuh yang apa disampaikan oleh Ustadz Kordowi tadi, kemudian dipilah, kemudian mana yang harus Furu'iyah yang mana siapa yang mensikapi, Furu'iyah yang ini siapa yang mensikapi dan seterusnya. Ketika usul semua sama gitu. Itu kan ininya seperti itu. Harusnya ada kesepakatan seperti itu. Itu mungkin yang harusnya diintikan supaya kita bisa sama yang akan didiskusikannya. Makanya Insya Allah. Ya, jazakumullah khairan Ustadz Dr. Asep Saiful Rahmat. Oke, ide-ide yang cemerlang dan gagasan-gagasan yang menarik dari beliau. Mungkin dari yang lainnya saya persilakan. Atau Ustadz Rahman menanggapi. Gimana Ustadz? Dari yang lain dulu, Ustaz Yusroni nih. Oke, siapa nih? Silahkan Ustaz Yusroni dari Lampung. Ustadz Muhaid dari Bekasi. Oh, Buya Yahya juga ada, Buya Yahya di sini hadir. Lama kita aja nggak. dulu. Buya Yahya, gimana kabar? Kita udah lama nggak dengar kabar beliau. Monggo lanjut aja, bagus lah, bertahap. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Masya bertahap. Allah. Ya, Ya. Oke, gimana Ustadz Rahman? Baik, Tapi saya ada gambaran sedikit bahwa yang esensi dan substansi itu sebenarnya bisa menjadi titik temu dari berbagai macam perbedaan. Jadi kalau mazhar, kemudian dari sisi kulit, dari sisi bentuk, memang tidak bisa dipaksakan lintas suku, komunitas, hobi, kecenderungan, profesi, dan seterusnya. Tetapi esensi dan substansi itu bisa jadi akan menjadi titik temu ya dari berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada. Memang sesuatu yang orang itu memang ada kecenderungan kalau nggak salah ada kecenderungan untuk style sendiri secara penampilan fisik, secara zahir. Misalnya dia ada juga bahkan kan ada sisi marketing juga ya orang itu kalau marketingnya ada diferensiasi itu sesuatu yang zahir tetapi dari sisi yang substansi dan esensi, kita itu bisa mempertemukan berbagai macam perbedaan-perbedaan, warna-warni dinamika dalam umat itu. Oke, kita sepakat dalam hal-hal yang sifatnya substantif, yang esensial, maka mungkin bisa kerjasama. Dan memang kayaknya mustahil ya menyeragamkan orang dalam satu kesatuan yang sama. Bahkan Nabi sendiri kan nggak melebur muhajirin dan ansor, gitu ya Ustaz Rahman ya. Nggak dilebur kesukuan itu juga nggak dilebur, tetapi disatukan pada hal-hal yang sifatnya esensi. Tafadhol Ustaz Rahman. Saya yang menambahkan menyambung. Ya. Oke, silakan. Fadhol. Terima kasih kepada para penanggap ya. Terima kasih ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, poin yang paling penting yang perlu kita garis bawahi pada diskusi pagi ini adalah bahwa substansi
Ya, substansi Islam itu menjadi apa ya? Titik konsensus di antara umat Islam. Misalkan begini. Misalkan tadi dikatakan bahwa al-ibadatu jauharuha al-ikhlas. Ibadah itu substansinya adalah keikhlasan. Artinya ketika keikhlasan ini menjadi konsen utama dari semua umat Islam, ya, apapun kelompoknya, apapun organisasinya, selama yang menjadi orientasi utamanya adalah keikhlasan, maka ini akan meminimalisir perdebatan-perdebatan yang sifatnya fikhiyah dan furu'iyah. Misalkan tata cara sholat, ya, walaupun itu penting, tapi ketika kita memahami bahwa apa namanya furu'iyah atau perbedaan khilafiyah itu adalah sesuatu yang niscaya bahkan aksomatik, akhirnya umat Islam itu fokus bagaimana apa namanya mewujudkan dan mengimplementasikan keikhlasan dalam ibadah. Karena seringkali ya kita temukan di beberapa masjid itu ya orang tuh menyoroti tata cara orang sholat gitu maksudnya. Apakah misalkan di apa ketika takbir begini tuh di atas dada terus begini sampai atau di atas perut dan seterusnya gitu kan. Padahal kalau kita kaji itu semuanya adalah hanya apa namanya perbedaan-perbedaan yang sifatnya fikhi di mana semua amalan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah itulah. Nah, dengan fokus kepada keikhlasan, ya, inilah yang akan meminimalisir ya konflik di tengah-tengah umat Islam. Oleh karenanya, misalkan itu kan terjadi perdebatan apakah kita harus, mohon maaf, eh, khilafah atau bukan, itu kan tergantung substansinya kan. Selama substansi eh, nilai-nilai politik Islam itu bisa terwujud, ya tidak harus apa namanya ada apa namanya format khilafah. Selama di situ ada syuro, ya selama di situ ada al-adalah, kemudian ada juga al-ijtimaiyah, ada al-hurriyah dan seterusnya ya. Maka negara tersebut sudah memenuhi substansi-substansi dari prinsip-prinsip politik Islam begitu. Karena dulu sering sering ada perdebatan kan antara filosofi eh, apa itu politik garam dengan politik gincu kalau nggak salah itu. Pernah mendengar Dr. Abdul Rahim? Sembat-sembat. Kalau kita ngikuti filosofi garam itu kan dia merubah rasa tetapi tidak merubah warna. Garam begitu kan. Air itu kan tidak berubah gitu. Tapi kalau gincu ya, kalau gincu itu kan hanya nampak berubah zohirnya, tapi secara rasa itu tidak ada perubahan itu katanya begitu. Dulu sering baca ada istilah begitu. Antara politik garam dengan politik gincu begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita misalkan merenungi dari apa tadi substansi-substansi Islam tadi ya, sebenarnya itulah yang akan memperkat ya, merekatkan umat Islam ya, bahwa dengan berpegang kepada substansi tersebut, eh, umat bisa naik kelas begitu kan, dari hanya sekedar mazhar ya, formalitas ya, format dan formalitas ya menuju hakikat dan substansi. Yang sering dicontohkan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi adalah seolah-olah Islam itu misalkan ya hanya penampilan pakaian ya, ada hanya penampilan pakaian ya. Tapi padahal ada yang lebih penting dari itu, bagaimana islahul qulub begitu kan. Bagaimana memperbaiki hati dan jiwa. Karena seringkali kita itu ya lebih fokus kepada apa namanya hal-hal yang nampak ya, bukan
hal-hal yang simbolik, tetapi lupa kepada substansi. Inilah yang menjadi apa namanya, yang menjadi perhatian kita semuanya, ya. Sehingga kita punya kontribusi ya dalam apa namanya, kita punya kontribusi mengantarkan umat menjadi umat yang dewasa begitu. Begitu Dr. Ibrahim tanggapan saya. Eh, Demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada yang ingin menambahkan atau mungkin menanggapi. Kita sudah mungkin di penghujung acara ya, waktunya mungkin sebentar lagi kita masuk jam 7 ya. Apakah masih ada? Ini Tadi ada Ustaz ada Muhid Mas tadi. Umbah ini mungkin mau ngomong nih. Ya, Kiai Muhid. Tadi Ustaz. Abdul Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang aja ketemu para ustadz di sini semuanya. Saya tidak nanggapi, tidak apa, cuma nyeletuk aja sedikit dan bahwa itu. ini kan buku Sohwah Minal Murahaqah ila Rusyd ya. Jadi saya memahaminya bahwa yang disampaikan Ustadz Rahman tadi adalah ciri-ciri kedewasaan. Ciri-ciri kedewasaan dalam beragama diantaranya apa namanya minasyakal ilal jauhar. Nah, tapi kita juga punya masalah gini Ustaz, bahwa tua itu takdir, tapi dewasa itu pilihan. Jadi termasuk dalam beragama kan, bahwa jadi orang menjadi tua itu kan memang faktor takdir umur, tapi menjadi dewasa kan pilihan. Makanya seringkali ada istilah, ini bocah kecil tapi dewasa, tapi ini orang tua tapi bocahi gitu kan. Kalau yang nggak Jawa roaming. Ya pilihan untuk menjadi orang dewasa atau menjadi bocah ini ya semoga saja jadi teorinya Syekh Qaradawi bahwa ukuran kedewasaan dalam berharokah itu diantaranya itu bukan satu-satunya gitu ya, diantaranya. Sehingga ketika kita memilih untuk menjadi dewasa atau menjadi bocah dalam berharokah, ya ini kita punya ada semacam apa rujukan ya, rujukan standar yang misalnya kita pakai teorinya Syekh Qaradawi bahwa ketika kita berharokah, ketika kita beramal, bergerak dengan berorientasi kepada jauhar, ini berarti kita sudah mulai pada proses dewasa. Nah, kalau kita masih sibuk dalam asyakal, ya ini berarti kita masih pada level ya begitulah gitu kan. Nah, semuanya kita selalu punya pengalaman itulah insya Allah dalam misalnya dalam beragama. Betapa sulitnya dulu ketika kecil kita itu untuk misalnya berat menjalankan puasa, bahkan Ramadan aja susah. Gitu. Kalau nggak dijanjiin nanti Lebaran nggak dibeliin baju, itu bisa jadi puasanya juga berantakan. Tapi begitu nanti semakin dewasa, nah puasa bahkan tidak Ramadan, bahkan puasa luar Ramadan pun orang akan melakukannya. Nah, ini proses atau pilihan menjadi dewasa atau menjadi anak-anak dalam berharokah, dalam berjamaah, dalam beragama. Ini sekali lagi kalau saya kok lebih menekan, lebih menggarisbawahi bahwa yang disampaikan oleh Syekh Qaradawi adalah ciri-ciri kedewasaan ketika orang dalam berharokah, dalam beragama. Tapi nggak bisa dipungkiri, orang yang ketika sudah dewasa pun, jadi pada satu saat akan balik kembali menjadi seperti anak-anak, karena siklus manusia begitu. Jadi siklus manusia begitu dewasa banget, akhirnya balik bocah lagi. Gitu. Mungkin saja begitu, gitu kan. Wallahu a'lam bishawab itu guyonan saya Ustaz ya, wallahu a'lam, yang kasih serius-serius amat. Masyaallah. Jazakumullah khairan. Senang bisa ketemu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Masya Allah. Guyonannya Kiai itu barokah. Jazakumullah. Guyonan Kiai itu berbobot Mas Guyon. Oke, demikian Ustadz Rahman, closing statement atau masih ada penambahan sebelum mas closing statement Ustadz Rahman? Sebelum closing statement. Oh ya, silakan Ustadz. Iya, jadi ya yang disampaikan oleh Kiai Muhid tadi itu. Jadi ya tua itu takdir dan dewasa itu pilihan.
Ya, kita berpikir dalam konteks yang sedang kita bahas terkait dengan kedewasaan pemahaman, kedewasaan pemikiran, kedewasaan sikap, yang ternyata ya sampai saat ini kita masih ya ada seperti yang kita saksikan. Dan nah, untuk terkait dengan umat, sering saya sampaikan bahwa dalam menyikapi atau terjadinya khilafiyah, ikhtilaf, perbedaan, perselisihan, itu kan umurnya itu ya seumur umat ini. Kita juga umat ini sudah sampai ke abad 15 sekarang. Jadi di bawah seperti itu. Dan perbedaan itu sudah sejak abad pertama. Jadi gitu. Artinya kalau logikanya dengan umur umat Islam dan umur perbedaan yang selama itu kan logikanya mestinya umat ini adalah umat yang paling dewasa menyikapi khilafiyah. Ya tentu dalam sejarahnya sejak dulu ya banyak yang sudah dewasa, tapi dewasa nanti balik ke bocai lagi, dewasa balik ke bocai lagi, contoh gitu. Dalam konteks gerakan Islam, karena beliau bicara as-sahwa Islamiyah, apa itu gerakan Islam atau kebangkitan Islam untuk abad modern sekarang ini, minal murahaqah ila rusyd, ya. Nah, kalau kita memakai standar gerakan Islam kontemporer itu kan bisa dikatakan induknya al-ikhwal muslimun. Jadi gitu. Ya tentu yang lainnya ada, tapi yang jelas semua sepakat sekira insya Allah apa itu ya induknya dan apa itu yang terbesarnya adalah ikhwal muslimun. Al-ikhwan muslimun itu sekarang usianya hampir 1 abad. Jadi 1 abad, mulai 1928, kalau dengan ukuran kalender Masehi kita sekarang sudah di 224, kurang 4 tahun. Kalau dengan kalender Hijriyah mungkin sudah tinggal 2 tahun atau bahkan 1 tahun, itu 1 abad. Itu tua sekali. Tapi faktanya ternyata misalnya Dr. Yusuf Qaradawi wafat, itu sebelum kewafatan beliau yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak fokus menjadi rujukan umat lintas kelompok, tidak fokus kepada problematika internal organisasi Jamaah Ikhwan, itu beliau memutuskan untuk turun gunung karena menyaksikan tingkat perselisihan dan perpecahan antara syuyukh dan syabab, antara kelompok tua yang usianya 70 tahun ke atas dan kelompok syabab usia 60 ke bawah, itu tidak bisa ketemu di satu jamaah. Dan sampai beliau wafat itu ya tetap ada seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa memang dinamika seperti ini, proses seperti ini akan tetap ada. Dan itu akan menjadi peluang amal bagi kita yang memiliki concern di bidang itu. Dari situ insya Allah kita bisa nanti meraih peringkat itu. Sehingga ya, sekali lagi bahwa kita berproses, kita berusaha untuk mencoba itu membuat format-format tertentu, konsep tertentu, tapi bahwa proses seperti ini itu akan selalu terjadi, itu nggak mungkin tidak, karena memang tidak lepas dari tabiat manusia. Jadi bahwa yang itu ya antara ya kita misalnya mengaku dewasa di titik tertentu, tapi di sisi yang lainnya kita bocai juga, insya Allah gitu. Dan itu semuanya menjadi peluang amal. Barakallahu fiikum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas penambahan tadi. Untuk berikutnya Ustaz Rahman, mungkin ini closing statement. Kita Baik. sudah menghujung waktu. Tafadhol. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya atas partisipasi diskusi pada pagi ini.
eh, sekedar informasi Bapak dan Ibu semuanya, ke depan kita akan, ini bukan closing statement ya, tapi informasi nggak apa-apa, Dr. Brett. Ke depan kita akan mengkaji 10 prinsip ya, 10 prinsip menuju kematangan umat ya. Dan pada sesi kali ini kita membahas tentang minasyakli wal mazhari ilal jauhari wal hakikoh ya. Dari format dan simbol menuju hakikat dan substansi. Insya Allah pekan depan kita akan membahas tema yang tidak kalah penting, yaitu eh, bentar. Pekan depan kita akan membahas minal kalami wal jadali ilal atoi wal amal. Dari sekedar retorika dan dialektika menuju implementasi dan aksi. Nah, ini yang akan kita kaji pekan depan. Insya Allah nanti ada 10 pertemuan. Kalau sudah 10 pertemuan selesai, kita mengkaji tema-tema yang lain. Baik, itu barangkali dari saya, Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan Waalaikumsalam kepada warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Rahman atas materi yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan Ustaz-Ustaz sekalian, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita semuanya. Mungkin kita cukup pada sampai di sini, kita sudah di penghujung waktu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.